Kalimantan Selatan terkepung banjir. Selama hampir 1 minggu, beberapa wilayah Kalimantan Selatan terendam banjir yang tidak berkesudahan. Hampir sepekan sudah masyarakat di Kalimantan Selatan merasakan banjir yang merendam tempat tinggal mereka. Hal ini karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Tidak hanya di pelosok desa, di perkotaan pun tak lepas dari banjir. Dari pantauan reporter Indonesian Television News, saat ini warga mulai mengungsi dan sebagian bertahan serta mendirikan posko guna menjaga barang yang ada di rumah mereka. Saat dikonfirmasi, PLT Kalak BPBD Kalimantan Selatan Munjiat menjelaskan bahwa saat ini memang bencana banjir di luar prediksi karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi tiap hari. BPBD, pemerintah daerah, relawan, selain mengevakuasi warga, juga memberikan bantuan makanan serta obat-obatan. Relawan dari berbagai organisasi juga melakukan penggalangan dana di pinggir jalan untuk membantu korban banjir. Sebenarnya pelayanan itu sudah kita lakukan sejak terjadi banjir pertama kali di daerah Teluk Selong, Dalam Pagar, sama Pesayangan. Itu sudah kita berikan. Ketika daerah titik itu sedikit, kita mampu meng-cover itu mampu. Tapi ketika kita sudah merebak ke 7 kabupaten kota, ini berarti memang harus semua kabupaten kota bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakatnya, terhadap lingkungannya. Lalu kita tugasnya adalah bagaimana mengkoordinasikan ke pusat juga, supaya kita apa yang kita alami ini bisa disupport oleh pusat. Kalau dari pemerintah provinsi tentu saja mensupport. Kita tidak berarti memilah-milah mana yang sudah bantu, tapi paling enggak mana yang minta bantuan paling cepat untuk dievakuasi, mana yang minta bantuan yang ibu melahirkan, berarti kan itu perlu cepat. Nah itulah sementara ini hari ini adalah kita sejak kemarin sudah kita evakuasi kita lakukan itu sejak kemarin. Ketika kemarin saya pagi turun langsung ke lapangan, itu banyak warga yang tidak mau dievakuasi, alasannya masih nyaman tinggal di rumah. Sehingga seharian full kemarin kita hanya mengevakuasi sepeda motor, itu kita angkut semua, karena mereka hanya itu yang ingin dievakuasi. Nah hari ini mulai jam 2 malam itu saya sudah terima WA. Di dalam Tunggul Irang Ulu itu sudah lumayan tinggi, mereka minta dievakuasi. Turun lagi ke Hilir, turun lagi sampai ke Teluk Selong, turun lagi ke Sungai Batang, ke Dalam Pagar, semua minta dievakuasi. Belum melaporkan yang ada di Berabe, putus komunikasi, tergenang air semua, jembatan Astambul, Pagar. Nah ini kan memerlukan kegotong royongan selintas SKPD, tidak mampu BPBD menyandang sendiri. Maka tadi pagi kita rapat di Bintang Pak Sekda, semua SKPD yang terkait wajib berkonsentrasi menganalisa kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat. Nah mudah-mudahan hari ini semua punya PR masing-masing bagaimana memproses agar bisa membantu cerita masyarakat itu. Dari Bakuda juga punya komitmen ketika nanti kita keluar SK tanggap darurat, itu artinya kita sudah bisa membuat RAB untuk BTT di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu harapan kita. SK sementara masuk proses di Biro Hukum, mudah-mudahan hari ini kalau bisa dikelarkan sehingga besok pagi kita bisa membuat RAB itu untuk dana BTT di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan, Adam Subayu, Indonesian Television News Kalimantan melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.